Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Penerapan Penggunaan Bahasa Baku di Lingkungan Akademis. Kelompok kami sendiri beranggotaan 5 orang. Yang pertama, saya Muhammad Hidayat Asnan sebagai moderator. Yang kedua, Faisal Novalino sebagai pemateri 1, yang ketiga Salma sebagai pemateri 2, yang keempat Safira Mardika sebagai pemateri 3, dan yang kelima Nur Sifa sebagai notulen. Langsung saja teman-teman, pada pembahasan ini kami akan menjelaskan bagaimana sih fungsi bahasa baku itu dalam lingkungan akademis, kemudian sifat-sifat bahasa baku beserta contohnya, dan ciri-ciri bahasa baku beserta contohnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Langsung saja di sini saya Muhammad Faisal Novalino akan menyampaikan materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi bahasa baku dalam lingkungan akademis. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Bahasa baku membentuk satu masyarakat bahasa yang mencukupi seluruh penutur dialek bahasa tersebut. Selain mempermudah proses identifikasi, penutur dengan seluruh anggota kelompok masyarakat penutur bahasa baku itu. Contohnya seperti yang ada di Indonesia, terdapat banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Dengan banyak bahasa itu, maka tidak mungkin seseorang mampu menguasai seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Maka, untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan daerah lain, mereka menggunakan suatu bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu juga memudahkan para penulis-penulis berita, baik yang tertulis maupun yang beredar di media sosial, untuk memberitakan dengan menggunakan satu bahasa baku, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mengharuskan mereka untuk menulisnya menggunakan satu bahasa daerah saja, karena daerah lain akan sulit untuk memahaminya. Jadi dengan fungsi pemersatu ini memudahkan, contohnya seperti para penulis dalam memberitakan itu menggunakan hanya satu bahasa baku, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak harus menggunakan hanya sebagai satu daerah, karena jika mereka menggunakan satu bahasa daerah saja, maka daerah yang lain belum tentu memahami arti bahasa tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan terlihat ketika bahasa itu dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi, jika bahasa kita dibandingkan atau ingin disamakan dengan bahasa Melayu, contohnya, itu akan sangat berbeda, jauh baik dari makna atau arti dengan cara pengucapan. Jadi, jika bahasa kita atau yang kita pakai sehari-hari, bahasa baku kita, bahasa negeri Indonesia ini yaitu bahasa Indonesia, jika bahasa ini mau disamakan dengan contohnya bahasa Melayu, maka itu sangat berbeda sekali. Contoh pengucapannya, cara pengucapannya itu sangat berbeda, dan maknanya pun akan berbeda sekali. Hal itu yang akan menimbulkan mantannya perasaan kepribadian nasional masyarakat dengan bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan itu membuat para masyarakat Indonesia ini percaya dengan bahasa baku kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembawa kewibawaan. Selain menjadi ciri khas, bahasa baku juga dapat menimbulkan suatu kewibawaan bagi penggunanya. Orang atau kelompok yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa baku akan dianggap seorang yang berwibawa dan patut untuk dihormati. Jadi orang yang selalu menggunakan bahasa Indonesia itu akan terlihat mempunyai kewibawaan yang berbeda dengan orang yang menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Karena orang yang memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa baku itu akan terlihat lebih berwibawa dan lebih dihormati di lingkungannya. Hal ini dikarenakan bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Jadi bahasa baku ini atau bahasa Indonesia ini sering digunakan ketika ada forum, ketika ada acara-acara apapun yang formalitas itu menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Selain itu, orang atau kelompok yang menggunakan bahasa baku juga identik sebagai orang yang memahami dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia baik juga benar. Oleh karenanya, bahasa Indonesia yang baku dapat membawa kewibawaan bagi siapapun yang menggunakannya, baik individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi sebagai kerangka acuan.
Bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Bila seseorang mau menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun sebaliknya, orang yang belum bisa menggunakan bahasa baku dengan baik akan dianggap belum mampu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, jika seorang itu sudah mampu menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia, dengan baik dan benar, orang itu maka dianggap orang yang sudah paham dengan bahasa baku. Sebaliknya, jika orang yang belum mampu menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar, maka orang itu dianggap belum mampu dan belum baik dalam penggunaan bahasa baku. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai sifat bahasa baku beserta contoh penggunaannya di dalam lingkungan akademis. Yaitu yang pertama ialah kemantapan dinamis. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kata rasa dibubuhi awalan per akan terbentuk kata perasa. Oleh karena itu, menurut kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi kata pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Bentuk-bentuk lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh dari kemantapan kaidah bahasa. Sedangkan dinamis artinya tidak statis atau tidak baku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan. Dalam hal ini tokonya disebut sebagai langganan dan orang yang berlangganan itu disebut sebagai pelanggan. Kemudian yaitu cendekia. Cendekia yaitu ragam baku yang bersifat cendekia. Karena ragam baku dipakai pada situasi resmi. Perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa. Lebih banyak melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Di samping itu, ragam bahasa baku dapat dengan tepat memberikan gambaran-gambaran apa yang ada di dalam otak pembicara atau penulis. Selanjutnya, ragam baku dapat memberikan gambaran yang jelas dalam otak pendengar atau pembaca. Contoh kalimat yang tidak cendekia adalah sebagai berikut. Misalnya, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Frase rumah sang jutawan yang aneh mengandung konsep ganda, yaitu rumahnya yang aneh atau sang jutawannya yang aneh. Dengan demikian, kalimat itu tidak memberikan informasi yang jelas. Agar menjadi cendekia, kalimat tersebut harus diperbaiki sebagai berikut, yaitu rumah aneh milik sang jutawan akan dijual, atau rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Begitulah contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyeragaman kaidah. Ragam bahasa baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembekuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa merupakan pancaran titik-titik keseragaman. Pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramuniagara dan pramuniagari. Andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang disebut sebagai steward atau stewardess dan penyerapan itu seragam, kata itu menjadi ragam baku. Akan tetapi kata steward dan stewardess sampai saat ini tidak disepakati untuk dipakai. Yang timbul dalam masyarakat ialah pramuniagara dan pramuniagari. Ada kaidah-kaidah bahasa yang bersifat tetap, berlaku resmi untuk kepentingan resmi, dan dipahami secara sama oleh semua pengguna bahasa. Ciri-ciri bahasa baku dan contoh penggunaannya. Bahasa baku dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah.
seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah, atau sebutan tertentu. Dalam contohnya, bahasa baku saya menjadi gue. Yang kedua, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat penambahan kata bantu, perbedaan makna, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Seperti dalam contoh, bahasa baku banyak guru menjadi banyak guru-guru. Yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan, karena bahasa baku termasuk dalam bahasa resmi atau formal, bukan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Seperti dalam contoh, Rosa tidak mengikuti pelajaran, menjadi Rosa nggak ikut pelajaran. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Hal ini ditujukan agar memudahkan pembaca untuk memahami maknanya. Seperti dalam contoh, murid-murid bernyanyi bersama menjadi murid-murid nyanyi bersama. Yang kelima, penggunaan sesuai konteks kalimat. Seperti dalam contoh, seorang murid sedang kelaparan menjadi seseorang murid kelaparan. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau rancu. Hal ini cenderung sulit untuk dipraktikkan karena kerancuan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh kebiasaan. Seperti dalam contoh, kalimat berkali-kali menjadi berulang kali. Yang ketujuh, tidak mengandung pleonasme. Pleonasme adalah majas yang bermakna sama. Seperti dalam contoh, maju menjadi maju ke depan. Yang kedelapan, tidak mengandung makna hiperkoret. Hiperkoret adalah kesalahan bahasa akibat dari koreksi yang berlebihan. Hal ini biasanya terjadi pada penggunaan huruf S atau SY dan sebaliknya, dan juga huruf F atau P dan sebaliknya, seperti dalam contoh, kalimat sah menjadi syah dan juga kalimat figuran menjadi figuran. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dari presentasi tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.